Yo guys, selamat datang di Daunet Media. Hari ini kita bakalan bahas salah satu smartphone paling canggih di 2025 ini, yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Ini tuh bukan sekedar HP flagship biasa, tapi ini udah jadi true AI companion buat gua. Ini bukan gua baru ganti ya, gua udah pakai selama 5 bulan. Bukan cuman kenceng doang, enak dipakai doang, tapi ini tuh bener-bener sesuai dengan kebutuhan gua. Dan ini tuh ngerti banget kebutuhan kita buat orang yang suka productivity. Nih, kalau nggak percaya. Sampai gua udah invest salah satu casing termahalnya, seharga 800.000. 5 bulan dan nggak kotor sama sekali. Ini casing originalnya. By the way, kita akan ngomongin Samsung Galaxy AI. Dan Samsung Galaxy AI ini tuh bukan gimmick sama sekali. Memang functionnya real banget. Galaxy S25 Ultra ini hadir dengan banyak sekali fitur AI. Kalau nggak salah ada 29 fitur. Jadi ada yang jalan di cloud, ada yang jalan on device, dan juga hybrid. Jadi ini bukan cuma cepat, tapi ini pintar, personal, dan juga praktis banget buat sehari-hari. Yuk, langsung aja kita bahas setiap fitur AI spesial di Samsung Galaxy 25 series ini. Yang pertama adalah Gemini Live. Jadi meskipun Gemini ini bisa diakses di semua smartphone, tapi Gemini yang ada di Samsung ini, khususnya yang di 25 series ini, itu tuh beda. Nih bedanya. Jadi kalau kita tahan tombol yang ada di sisi kanannya, itu tuh akan aktivasi Gemini. Ini tuh bisa langsung dipakai buat ngobrol aja kayak biasa, tanya-tanya, ataupun akses AI yang profesional banget. Jadi kayak punya asisten pribadi buat optimalin produktivitas ataupun buat tanya-tanya. Bahkan kalian juga bisa optimalin buat kameranya untuk cari banyak hal gitu ya. Dan ini in real time. Tapi favorit gue untuk Gemini-nya Samsung S25 Ultra ini adalah saat kita akses YouTube. Jadi kita itu bisa langsung tanya konteks videonya ketika kita press tombol yang ada di kirinya ini. Nah ini bisa nanyain langsung tentang videonya in real time. Bahkan kalau misalnya kalian nggak mau ngomong ya bisa diketik aja langsung. Didukung oleh Snapdragon 8 Elite for Galaxy, jadi ini tuh responsif banget. Setelah kita ngomongin Gemini, yang kedua adalah seamless actions across apps. Misalnya nih kita lagi browsing, terus tiba-tiba kita mau pindah ke notes atau ke chat. Semuanya itu bisa dilanjutin tanpa harus copy paste manual. Nah, multitaskingnya itu jadi mulus banget. Rangkum video ini dan masukkan ke dalam Samsung Notes. Rangkuman video tentang Irritable Bowel Syndrome (IBS) telah berhasil disimpan ke Samsung Notes Anda. Nah, setelah kita ngomongin multitaskingnya, ini tuh bisa ngebantu kita untuk multitasking juga sebagai manusia. Jadi, kalau dulu kita harus cek kalender kan, harus cek detail-detail, notification, semuanya. Sekarang itu ada yang namanya Now Brief. Now Brief ini simpelnya adalah ngeringkas, besok itu ada kegiatan apa kalau di malam hari, atau kalau di pagi hari, dia itu bisa ngasih tahu seharian ini kita tuh ada kegiatan apa. Nih, contohnya ini gue punya banyak agenda, dan di Now Brief ini bisa langsung ketahuan agenda gue tuh apa aja. Jadi kalau gue bilang itu kayak gue punya dashboard pribadi buat gue. Nah sekarang kita ngomongin kameranya, karena AI-nya itu ada juga di kameranya. Pernah nggak kalian punya temen yang kalau foto selalu merem? Nah kalau kalian pakai Samsung Galaxy S25 series ini, kalian tuh bisa pilih best face ya. Jadi misalnya teman kalian ada yang merem atau ekspresinya nggak pas, langsung aja ganti mukanya pakai muka yang terbaik. Untuk aktifin fitur ini, kalian perlu nyalain motion photo biar kalian punya multi frame yang bisa dipilih. Yang kedua di fitur kamera, dan ini gue bisa bilang ini favorit banyak content creator, siapapun suka, yaitu generative edit. Buat orang yang nggak punya fitur ini di smartphone-nya, itu tuh harus ke Adobe guys. Tapi di sini kalian tuh bisa geser objek, atau bahkan dalam case tertentu ya, gue itu kan foto ya sama salah satu orang yang tinggi banget, itu gue bisa tinggiin badan gue tinggal geser ke atas dan dia langsung perfect ninggiin badan gue. Selain kita bisa geser, resize, naik turun gitu ya, ini tuh juga bisa ngilangin objek. Dan sekali lagi gue bilang, kalian nggak perlu sentuh Adobe Firefly karena udah ada di smartphone kalian. Hasilnya tuh juga natural banget ya, malah kalau diadu sama company sebelah ya udah banyak lah yang bilang, dan bahkan diadu ya di platform X ya, kalau hasilnya tuh sangat-sangat berbeda. Selanjutnya adalah audio eraser. Jadi di sini tuh kalau fitur edit videonya itu tuh udah punya fitur untuk noise reduction sendiri, optimization. Tapi bukan cuma noise reduction yang ngilangin berdasarkan frekuensi doang. Nah di Samsung ini dia menggunakan AI dan dia bisa milih suaranya, bisa ngilangin angin, ngilangin suara hujan, ngilangin suara motor dan lain-lain. Jadi suaranya bisa lebih clean dan profesional. Di smartphone ini kita bisa ilangin loh suara angin,
suara ombak yang kenceng ini dan sisakan hanya suara kita aja. Yuk, kita coba fiturnya. Memangnya seberapa bagus sih? Kita tes aja ya. Suara ombak di sini tuh kenceng banget. Tapi katanya di smartphone ini kita bisa ilangin loh suara angin. Suara ombak di sini tuh kenceng banget. Tapi katanya di smartphone ini kita bisa ilangin loh suara angin. Nah, tadi kita udah bahas fitur-fiturnya ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa performanya bisa sebagus ini? Yang pertama yang pastinya prosesor. Di sini udah pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ini tuh kalau dari segi NPU dia tuh 40% lebih cepat dan dari GPU-nya 30% lebih kuat. Alasan kedua yang bikin smartphone ini lebih kencang adalah cooling system. Jadi vapor chamber di smartphone ini 40% lebih besar. Gua tuh udah banyak banget pakai buat ngerjain CapCut editing video di sini ya. Dan nggak pernah panas, tetap adem. Karena apa? Karena coolingnya bagus. Dan ini sangat mempengaruhi performa smartphone kalian. Baterai dan chargingnya. Baterai dan chargernya itu satu kesatuan ya. Baterainya ini 5000 mAh dan dia support 45 watt charging. Jadi untuk sampai di 65% itu cuma butuh 30 menit. Dan baterai 5000 mAh itu udah cukup banget buat aktivitas seharian. Nah, selanjutnya adalah kemampuan 3D. Ini buat kalian yang suka game ya. Ini tuh udah pakai Ray Tracing 2.0 dan udah pakai Vulkan Engine. Jadi buat main game itu OP banget. Kalian bisa lihat aja tesnya. Gaming test on Samsung Galaxy S25 Ultra. Ini harusnya orang-orang udah bahas waktu pertama kali launching ya. Tapi gua karena ini bahas penggunaan selama 5 bulan, jadi gua rasa udah banyak banget testimoni yang ngomong ini. Gua nggak bahas lagi. Oke, sekarang waktunya kita ngomongin AI favorit gua di smartphone ini. Yang pertama yang pasti Gemini Live. Jadi gua langsung contohin aja nih case-nya. Ketika gue punya paper, gue bisa langsung minta rangkumin, bahkan bacain secara detail. Jadi dia tuh keperluannya memang sangat-sangat bagus banget buat orang-orang yang suka belajar, suka ngulik gitu ya. Lalu kalau ada video panjang nih, videonya 50 menit, gue tuh bisa dapet jawaban dari video itu hanya dengan long press aja tombol yang ada di kanan gue. Dan gue bisa langsung tahu rangkuman videonya. Itu ngebantu banget buat proses research gue. Keperluan lainnya ya saat brainstorming, karena gue banyak melibatkan idea, banyak melibatkan hasil research, jadi brainstorming jadi lebih mantap lagi. Yang kedua, AI favorit gue adalah generative edit. Karena apa? Karena saat gue punya foto itu nggak semuanya proper. Jadi di sini gue bisa langsung aja edit atau bahkan mau ngilangin objek tertentu bisa instan banget nih. Yang ketiga jelas banget, seamless across app. Fitur ini jelas banget bikin kerjaan gua multitaskingnya jadi jauh lebih efektif. Nah, buat kalian yang lagi mikir-mikir mau beli atau udah punya smartphone ini tapi belum optimalin AI tadi, cobain deh. Asli, ini tuh ngebantu banget. Dan justru dengan beli S25 series ini ya, kalian tuh hemat banyak dari segi download apps, terus harus install aplikasi, bahkan langganan aplikasinya, karena semuanya udah didapetin di smartphone-nya. Nah, gue kasih tips deh, biar hasilnya nextnya jauh lebih optimal ya ketika pakai AI ya. Sering-sering dipakai, karena AI ini kan sistemnya training ya. Ketika kita input data, nah AI-nya akan belajar dari behavior kita. Jadi teman-teman bisa mulai ngobrol nih, misalnya sama Gemini. Nah, nanti dia akan tahu kebiasaan kita adalah research. Dan next, kita udah nggak perlu lagi prompt banyak-banyak, dia akan langsung tahu behavior kita. Nah, sama kayak editing tadi. Mungkin 5 bulan lalu ya, kalau kalian geser-geser generative edit, belum serapi sekarang. Tapi sekarang udah jauh lebih rapi lagi. Nah, itu adalah salah satu kelebihan kalau kita pakai AI. Mulai dari yang simpel-simpel dulu, kayak circle to search tuh. Dulu kan sering banget gue pakai ya. Sekarang semenjak ada Gemini, ya sekarang tanya aja live gitu. Tapi circle to search-nya masih kepake kalau gua memang pengen instan banget. Jadi gua masih bisa tahu nih barang apa hanya dengan circle aja. Kelebihannya juga karena di sini udah pre-train ya istilahnya ya. Jadi kalian itu sudah tidak perlu latih dari nol lagi. Jadi AI ini sudah difokuskan untuk kalian berdasarkan kebutuhan kalian yang pastinya sudah optimal dari awal. Tapi khusus untuk Gemini yang brainstorming dan lain-lain, boleh untuk dikasih prompt-nya dulu nih. Nanti next-nya dia akan belajar dari behavior kalian dan pastinya bisa jadi lebih tajam lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kesimpulannya adalah nih smartphone ini bukan cuman gimmick dan juga bukan cuman flagship biasa, tapi benar-benar true AI companion buat kita yang mau produktif dan kerja lebih efektif. Dan menurut gua Samsung itu paling serius ngembangin AI on device-nya, karena yang lain sampai di mana dia udah jago banget, bahkan udah mengurangi biaya langganan kita on device. Gila banget. Overall selama 5 bulan gue puas banget pakai Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian tertarik untuk nyobain Samsung Galaxy S25 Ultra ini, langsung aja ke link ini.
atau ke link yang ada di description box di bawah. Dan kalau kalian beli smartphone ini, kalian tuh dapat Gemini Advance selama 6 bulan dan 2 TB cloud storage gratis selama 6 bulan. Jadi kalau dikonversi kira-kira 1,5 juta ya, 300 kali 6. 1,8 juta. 1,8 juta guys. Kalau kalian beliin Bitcoin di 2010. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Fitur AI mana yang kalian paling favorit. Thank you for watching and always out of the box.